yang bernama Siti Khadijah. Beliau adalah peniaga, Masya Allah, cantik walaupun janda. Akhirnya bertemu dengan baginda Rasulullah. Beliau Siti Khadijah jatuh cinta kepada baginda Rasulullah atas kecerdasannya Rasulullah dan Masya Allah Rasulullah pada saat itu, sehingga memikat kepada Siti Khadijah dan diminanglah oleh Siti Khadijah, dinikahi oleh Siti Khadijah atau dilamar oleh Siti Khadijah. Jadi bukan baginda Nabi Bapak Ibu yang melamar terlebih dahulu, tapi Siti Khadijah meminang atau dinikahi Rasulullah SAW. Dan dikarunia beberapa keturunan, di antara 6 kalau tidak salah keturunan dari Siti Khadijah dan baginda Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana kota ini yang terkenal bengis, arogan, dulunya siapa? Suku Quraisy. Rasulullah juga keturunan dari Bani Quraisy, Bapak Ibu. Ya, Rasulullah keturunan dari Bani Quraisy, namun Rasulullah bersiap hanya bersama dengan kakaknya, lalu Siti Aminah sakit di perjalanan Bapak Ibu sebelah siang. Tak lama sejak kecil, sejak umur 6 tahun, ya. Lalu diasuh lagi oleh pamannya setelah wafatnya kakeknya Abdul Muttalib, pamannya Ammar Talib. Lalu menginjak baginda Rasulullah dan mengembang kambing, ya. Kemudian ikut berniaga pamannya sampai remaja, akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. Yang dimana kita tahu orang nangis, maka sejak Rasulullah berusia 4 tahun, Bapak Ibu, Rasulullah berusia 4 tahun, dia hanya dikekahkan tidak aman, namanya patung-patung berhala di Masjidil Haram disembah dan sebagainya, keperancangan yang namanya kemaksiatan, perampokan, ya, pengambilan harta orang-orang Islam yang mu'allaf itu juga disita oleh orang-orang Quraisy. Kemudian perzinahan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Oleh karena itu Rasulullah pada saat itu masih belum diangkat sebagai Rasul, Bapak Ibu, sebagai Nabi. Kemudian Rasulullah sering keluar, sering menyepikan diri di sebuah gunung namanya Jabal Nur. Di atas Jabal Nur itu ada bukit atau Gua Hira. Nah, Rasulullah menyepikan diri beribadah di tempat tersebut. Tepatnya bulan Ramadan, akhirnya datanglah malaikat Jibril membawa wahyu bertanda bahwa Rasulullah Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Apa yang dibawa oleh malaikat Jibril? Pertama beliau datang menempatkan wujud aslinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ada 5 ayat ini turun kepada baginda. Iqra Muhammad, Iqra Muhammad, Iqra bacalah sampai 3 kali, karena Rasulullah pada saat itu ummi, memang tidak tahu baca dan tulis. Direngkuhlah baginda Rasulullah. Setelah direngkuh Rasulullah subhanallah, semua hafal apa yang turun wahyu berikutnya dan seterusnya, Rasulullah dapat menghafalnya seketika itu.
ayat demi ayat. Apalagi cuma Iqra sudah. Tapi Rasulullah sangat ketakutan pada itu ketika datangnya malaikat Jibril. Nah, kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya Siti Khadijah dalam kondisi gemetar sakit. Bapak Ibu, semminuni, selimutilah aku, selimuti aku. Nabi diselimuti oleh Siti Khadijah. Setelah reda, barulah menceritakan apa yang terjadi. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Rasulullah menjadi seorang Rasul, akhirnya setelah mendapatkan wahyu diangkat sebagai Rasul, ayat demi ayat, surat demi ayat datang bergantian. Lalu Rasulullah menyampaikan dakwah Islam di kota Mekah dari mulut ke mulut secara rahasia sampai 3 tahun. Pertama Siti Khadijah masuk Islam, Said bin Harithah anak angkatnya, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang masih remaja pada saat itu, Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lainnya masuk Islam sedikit demi sedikit, satu persatu banyak masuk Islam. Kemudian banyak tentangan dari orang Islam, banyak tentangan, bahkan Nabi sering mau dibunuh di Mujama'ah, dianggap membawa agama baru, sedangkan agama sebelumnya sudah ada, agama Abdul Muttalib. Mereka berdalih yang bukan-bukan. Mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Muhammad adalah Nabi Allah. Tidak percaya mereka. Yang namanya Abu Jahal, yang namanya Abu Lahab, mereka selalu ingin menyelakai baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, singkat cerita, setelah beberapa tahun Rasulullah menyampaikan dakwah Islam di tempat ini, di Mekah, kurang lebih 10 tahun Bapak Ibu, Rasulullah hendak dibunuh, hendak diusir atau ditangkap, dipenjarakan, dikepung rumahnya di sana dekat Hujun atau dekat Bukit Marwah ke sana, rumah Rasulullah. Dikepung oleh 11 pemuda tangguh yang sudah terbiasa berperang. Namun Rasulullah diselamatkan oleh Allah Bapak Ibu dengan di mana di dalam surat Yasin sudah diabadikan, diceritakan oleh Allah, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Allah menjadikan tabul di antara mereka karena mereka ingin mencelakainya. Kemudian pada suatu malam itu Bapak Ibu, sebelum subuh Rasulullah mengambil sepinggang pasir, kemudian dilemparkan kepada musuh-musuh yang mengelilingi Rasulullah. Subhanallah, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Rasulullah ketika keluar dari rumahnya. Rasulullah langsung ke rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Keduanya keluar dari arah belakang, dari pintu belakang menuju Jabal Sur yang ada di belakang kita. Itu Jabal Sur ya. Dari rumahnya Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq menuju Jabal Sur, padahal jalannya terjal, tajam dan sebagainya, dan kaki Rasulullah dan Abu Bakar pun terluka Bapak Ibu karena menaik ke atasnya. Sampailah keduanya di puncak sana, padahal tinggi, hampir saja ketinggiannya itu 1000 meter Bapak Ibu, 1000 meter. Namun mereka sampai di puncak sana. Kemudian Rasulullah pun berteduh di dalamnya keduanya untuk menyelamatkan diri. Ceritanya nanti disambung, kita akan turun sebentar, mungkin 5 menit, 10 menit kita turun foto-foto, kemudian naik ke bis lagi, kita akan lanjutkan Jabal Sur ya. Nanti kita akan lanjutkan, kita turun sebentar ya, sebentar.